permasalahan di Bandung tuh apa Yes. gitu. Pemerintah pusat sudah melihat ada satu opportunity dari Jakarta ke Bandung dong. Nah ini kan tinggal ditangkap oleh pemerintahnya Bandungnya, kotanya. Aku bener-bener ngerasain pada saat aku olahraga, aku tuh antara aku akan kejeblos ke got atau aku keserempet mobil. Halo, ketemu lagi di Indra Platde, melihat, merasa, meraba, dan lain-lain. Ini kan di konten sebelumnya, Kang Kekeng sudah membuat podcast dengan Kang Uko seputar apa aja yang perlu dilihat, dirasa, diraba dari kota Bandung. Nah, sekarang giliran gua bersama adik kelas gua tercinta, cantik. Ini ada Niki, Halo. ya kan? Siap, Kang aja kali. Oke, Kang Indra. Nah, Nick, gue mau ngomong dulu. Pertama kali kita kenal. Jadi, tiba-tiba ada satu algoritma dari Mind Talks ini yang tiba-tiba ke konten lu. Waktu itu konten lu tuh lagi ngomongin tentang, apa sih, konten lu tentang ini. Jangan suka ngejejelek kata orang. Nanti gue akan tayangin di situ. Intinya jangan suka ngejelek kota Bandung dan lain-lain. Kemudian ada satu konten lu lagi juga tentang lu ngasih tips destinasi untuk olahraga jalan lah ya di kota Bandung di mana aja. Nah, masuk tuh ke algoritmanya Mind Talks. Kemudian tim ngasih ke gua. Ternyata di konten ini lu juga ngomong gua nih SD lu di Angkasa, TK lu di Angkasa, SD lu di Banjarsari, SMP SMA lu di Taruna Bakti, kuliah lu di ITB. Nah, Taruna Bakti ini ternyata kita satu sekolah. Gua nanyalah ke guru kita yang masih ngajar di situ kan, ternyata wah ini mah Niki nih nomor telepon. Akhirnya kita kenalan. Terus gua ngajak nih buat collabs. Nah, judulnya di series terbaru ini, Indra Platde ini, kita pengen memberikan kesan-kesan, terutama Platde itu kan tahu kan lo? Iya, Plat Bandung. Kesan-kesan apa sih dari Bandung, baik sisi baik atau sisi yang belum baik, yang perlu di-improve. Kenapa? Karena kalau kita lihat kota Bandung ini kan identitasnya sudah jelas sebetulnya ya. Merupakan kota kreatif, great minds gitu ya, city gitu. Nah, sekarang gue mau mulai dari apa yang tiba-tiba, by the way, Niki ini banyak bikin konten di TikTok. ID-nya apa, Nik? Niki Nah, lo follow, dia banyak ngasih tips tentang kesehatan, healthy living, gitu ya. Dan gue juga salah satu yang ternyata dari istri gue ngikutin. Gue sekarang udah kurang lebih 5-6 kilo nih turun. Gue setiap hari olahraga. Nanti gue gantian masuk ke yang lo kalau gue udah lebih drastis lagi dikit. Gantian testimoninya. Tanpa secara tidak langsung ya. Jadi bini gue ngikutin lo, terus bini gue yang ngasih, ayo kita olahraga, ayo kita ini. Nah, oke, gue balik lagi cerita dikit. Ke konten lo tadi yang jangan ngejelek kota Bandung. Tiba-tiba itu ada di antara konten lo tentang healthy living. Yes, healthy living. Kunaon eta teh, Neng? Jadi itu sebenarnya kan aku suka jalan kaki keliling, maksudnya, dan aku suka yang jalan kakinya itu jalan-jalan gitu, kayak enggak di treadmill gitu. Nah, tapi sayangnya kalau di Bandung tuh goal tuh cuma 2 yang accessible dan free. Itu cuma Saparua dan Gasibu kan. Gasibu. Nah, sisanya kan bayar kayak Gor Pajajaran atau Saraga. Karena aku udah enggak di ITB lagi, jadi aku harus bayar. Harus bayar dong, gitu, masih aja mau pakai fasilitas kampus. Makanya, mahasiswa. Nah, itu terbatas banget kan. Berarti salah satu caranya adalah dengan ya udah jalan di jalan raya gitu. Nah, tapi sayangnya setelah aku hampir 2 tahun suka olahraga jalan kaki, ternyata masih trotoarnya tuh nggak memadai untuk jalan. Gitu. Sedangkan aku mikir kayak ya aku sih kemana-mana pakai mobil pribadi, tapi kan nggak semua orang pakai mobil pribadi. Dan salah satu alasan pakai mobil pribadi adalah transportasi umumnya juga udah susah. Kalau misalkan mau pakai ojek online atau taksi online mahal banget. Benar. Gitu. Jadi makanya aku pakai mobil pribadi. Tapi jadi aku bener-bener ngerasain pada saat aku olahraga, aku tuh antara aku akan kejeblos ke got atau aku keserempet mobil. Gitu. Jadi sebetulnya harus di jalan raya. Jalan raya. Nggak bisa di
trotoar karena antara Ya, ya, trotoarnya ya. rusak atau Ya. yang bagusnya hanya ada di Jalan Braga dan Jalan Riau dan Jalan Dago lah sedikit. Ini ada nih di konten lu tentang rekomendasi wisata jalan. Iya. Dan di sini lu nanti kita tayangin juga, dia nunjukin jalan trotoarnya. Trotoarnya ada yang kena akar pohon dan lain-lain. Nah, itu kan bikin jadi punya konsep sendiri dari jalan ya. Jadi jalannya jadi adventure, Betul. ya kan? Jadi Oke, hiking. terus. Sebenarnya yang aku lihat tuh ternyata nggak cuma aku doang yang ngeluhin. Awalnya aku mikir kayak kayaknya gue lebay aja deh gitu. Oke. Tapi pas aku lihat di Twitter tuh sebenarnya udah banyak yang ngomongin Kak. Udah banyak Di ya? Twitter tuh udah banyak yang kayak Bandung tuh ini banget deh, tidak jalan kaki friendly segala macam gitu-gitu. Nah, sedangkan di Bandung itu komunitas lari aja udah baik banget. Banyak. Tapi kan itu mereka harus memakai bahu jalan. Iya, Nggak temen bisa. gua apa tuh? Komunitas lari merindu dan Iya, lain-lain tuh. kayak gitu kan. Ya kan? Iya, mereka kan harus pakai jalan raya, Iya, nggak bisa benar. pakai trotoar. Benar. Terus yang paling mirisnya adalah trotoar yang rusak ada di fasilitas pejabat gitu. Maksudnya bukan fasilitas pejabat, kantor pejabat. Kayak Oh, ya. Sate kan kantor. Ya, belakangnya ada pusat trotoar lah. Jawa Barat. Kan? Betul. Nah, yang rusak di situ. Maksud aku kayak di situ aja rusak. Iya. Gimana di tempat-tempat lain, gitu. Ini kan kalau lu tadi bicara, pasti visualnya kita samain dulu nih secara Iya. visual. Berarti kan kalau tadi lu bilang Gor Saparua, Gor apa? Agak sih. Gasibu, itu kan tengah kota. Iya. Ini kita baru ngomong tengah kota loh. Iya, exactly. Belum ngomong apa? Kalau kata Kangkeng Bale kemarin Endah. di podcast yang Kak Ngongko belum ngomong Bale Endah, Soekarno Hatta. Iya. Iya nggak? Nah, lu sendiri berarti kan akhirnya berkompromi dong. Lu kan rutin workout, jalan, olahraganya lari dong. Berarti lu berkompromi. Iya, mau nggak mau. Kayak ya udahlah. Aku mikir juga siapa ya komplainnya. Aku nggak tahu juga kan. Oke. Kayak satu mungkin itu sih salah satu yang aku nggak cari tahu juga harus ke siapa komplainnya. Oke. Terus yang kedua, apakah hal ini apakah hal ini akan menjadi isu karena mungkin siapa tahu cuma aku doang yang ngerasain Oke. gitu. Tapi kan bukti tadi di TikTok juga banyak ya. Iya. Dan gua ngelihat hashtag juga malah ada apa? Sisi hitam Bandung. Jadi Iya, maksudnya itu hitam tuh banyak. bukan ini ya, tapi hitam dalam arti yang dianggap kekurangan dari Iya. fasilitas Iya. publik. Ya, Benar nggak? padahal sebenarnya Bandung itu udah jadi salah satu destinasi wisata di Indonesia kan. Ya, apa menurut lu yang menjadi wisata Bandung tapi untuk teman-teman di generasi lu? Kafe, Wisata kafe. tiap hari tuh di Bandung kafe pasti ada yang buka. Baru tuh pasti ada kan. Oke. Dan itu aku lihat kalau misalkan teman-teman lihat di TikTok juga kayak rekomendasi kafe di Bandung. Jadi kayak Iya. orang-orang ke Bandung itu udah bukan lagi ke Lembang, Iya, udah oke. bukan lagi ke Ciwidey, Iya. tapi memang ke Bandung itu untuk kafe hopping. Wisata kafe Iya. hopping. Oke. Iya. Jadi Wow, kayak gua baru tahu namanya. nyobain sini, Tuh, nyobain dessert. Kang Kekeng aja begitu kafe hopping, gua mau pakai kosakatanya ya nggak bro? Kayak, Kafe mau hopping. coba, ini kan viral di TikTok, cobain dan memang salah satu kebagusan ya kayak positifnya dari Bandung makanannya selalu enak. Coba deh, Benar. makanan kita asal pilih aja di mana Benar. aja ya di pinggir jalan itu pasti enak. Iya Itu salah benar. satu yang aku syukuri tinggal di Bandung tuh itu. Harga friendly. Iya, harga masih murah Oke. dan itu sih sebenarnya mungkin kenapa orang wisata kulinernya mau ke Bandung gitu. Oke. Cuman ya jangan menutup mata kalau misalkan banyak hal yang bisa diimprove juga dong. Nah, itu. Nih, tadi lu ngomong trotoar, terus lu ngomong wisata cafe hopping ini sekarang yang sebetulnya kan alami. Oh, ya. Kan bener nggak? Kan si pemilik cafe ini nggak ngobrol yang lu bikin sebelah sono, gue bikin Iya, enggak. Bener nggak? Artinya kan ini sesuatu yang tumbuh alami karena memang para penghuni kota Bandung ini memang tanpa disadari sudah connect each other. Nah, artinya kan sebetulnya ini udah satu langkah kemudahan ya bagi apa yang pengelola kota bahwa ini wisata jadi wisata yang muncul secara alami. Nah, tapi pertanyaan gue gini, anggap lu orang luar Bandung, lu ke Bandung, ya. Terus satu tadi, kalau lu nggak mau naik taksi atau apa ojek online dan lain-lain, buat lu yang orang luar Bandung tuh, lu sulit nggak mencari destinasi? Iya. Makanya Kenapa? aku bilang kayak karena gini, misalkan aku orang Bandung ke Jakarta. Oke,
Aku nyari di Google itu alternatifnya banyak. Banyak. Bisa pakai MRT, bisa pakai Transjakarta, bisa pakai ojol atau taksi online. Iya. Itu kan bisa ya. Iya. Di Bandung tuh nggak ada. Kayak di Bandung tuh di Google tuh cuma antara pakai mobil sama motor. That's it ya? Nggak ada lagi ya? Lihat aja di Google Maps, it's like udah hanya segitu aja, opsinya sangat terbatas. Iya. Makanya mungkin kalau aku menaruh perspektif dari orang luar Bandung ke Bandung, ya udah berarti gue memang harus menyisakan budget untuk transport sebesar itu. Jadi artinya nih, kalau ada orang Bandung sendiri ya, misalkan yang long weekend, aduh males bro, macet. Ya, which is gini, macet atau mobil banyak itu kan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Ya, industri otomotif tinggi. Tapi kalau kita bicara macetnya aja, jelas orang datang ke Bandung, dia nginep di hotel dan lain-lain, terus kemudian dari hotel tuh dia pakai lagi mobilnya nih. Jelas aja kenapa? Karena fasilitas publiknya juga belum memadai lah, bukan belum ada ya. Kalau belum, sebenarnya masih ada kan Transmetro Bandung segala macam, tapi itu nggak bisa. Ada ya? Ada. Gue baru tahu, ada ya bro? Ada Transmetro, ada. Damri ada, tapi nggak relay. Kayak misalkan kalau di Jakarta kita tahu nih Iya. yang nomor segini akan jam berapa aja. Iya. Nggak ada di Bandung. Kayak kita bukan nggak ada, maksudnya belum ya. Di-improve aja lah. Sekarang yang kita tahu yang paling on time mungkin dari alun-alun ke Kota Baru Parahyangan. Alun-alun, betul. Itu gue nyobain. Gue nyobain. Tapi kan nggak semua orang ke Kota Baru Parahyangan. Iya benar. Di dalam Bandungnya juga masih penuh di. Iya, itu kan sebenarnya kalau yang tadi shuttle ya, dari alun-alun ke Kota Parahyangan itu kan sebetulnya memigrasikan misalkan Bandung apa bro, kalau selatan ya? Arah selatan ke destinasi sebuah kota baru ya di Padalarang untuk ke situ. Tapi benar kata lu, yang di tengah-tengah nih mana nih? Belum yang di pinggir-pinggir lainnya juga yang memang kalau itu di develop bagus kan? Lu pernah lari? Kenapa lu nggak lari di Jalan Soekarno-Hatta nih? Panas. Oh panas ya? Simple banget alasanku tuh kenapa aku di tengah kota, mungkin adem ya, lebih adem. Kalau di Dago di Riau itu kan masih rindang ya. Iya benar. Yang sebenarnya itu salah satu alasan kenapa orang luar Bandung nyari di Bandung. Emang banyak gitu yang datang ke Bandung khusus dia untuk misalkan Vibing banyak. Vibing. Kayak Apa tuh vibing? Tuh, dua bro. Ngebrok. Menikmati suasana aja. Vibe. Jadi kayak dia bangun pagi-pagi, adem, itu asri. Iya. Walaupun mungkin kalau dibandingin zaman dulu jauh ya, sekarang mungkin udah panas ya pagi-pagi, tapi itu kan tidak dia temukan di kotanya. Benar. Banyak orang sebenarnya bagusnya Bandung banyak, tapi yang perlu di Improve. Lebih banyak lagi. Iya kan lu ngomong gini karena lu peduli Kota Bandung kan? Kalau lu nggak peduli, soalnya gue ngelihat dari konten lu tiba-tiba ada dua tadi yang kok ini kayaknya lu lagi apa ya? Lagi kalau tadi vibing, ini lagi hoping. Nah, lu lagi hoping something gitu ya? Lu, tapi lu bingung mau ngomongnya apa gitu. Karena aku pernah nyoba jalan kaki di Jakarta, itu enak banget walaupun yang nggak Ya, enak di luar udara ya? Iya di luar emang udaranya panas, tapi enak banget, fasilitasnya memadai, trotoarnya besar. Walaupun mungkin yang banyak juga yang bilang Jakarta juga bagusnya cuma dari sini ke sini, tapi ada gitu. Iya. Di Bandung tuh gimana gitu. Nah, itu yang masih belum. apalagi sekarang kan ada bus ya. Iya. Mestinya kan bus itu dari situ nyampe stasiun, di situ sudah terdistribusi. Orang cuma mau tadi apa? Kuliner kafe. Nah itu orang turun dari stasiun Bandung, pilihannya apa selain taksi dan mungkin angkot? Pilihannya nggak ada lagi. Nggak ada. Sedangkan mungkin kalau misalkan dari Gambir aja dah. Banyak Oke, ya banyak itu banget. aja. Padahal kan Ya. kalau itu bisa dimaksimalkan ya. Tadi dengan adanya bus itu udah keren. Artinya kan itu kan, ini dari kacamata gua ya. Pemerintah pusat sudah melihat ada satu opportunity dari Jakarta ke Bandung dong. Nah ini kan tinggal ditangkap oleh pemerintahnya Bandungnya, kotanya, atau pemerintah kota dengan sinergi dengan kabupaten lah, whatever it is. Nah itu kan sebetulnya bisa makin mempercepat lagi kan kalau menurut gue ya. Jadi gue mau lari pagi di Bandung, dia berangkat mungkin pakai bus jam berapa sih pertama? Jam 5 kali ya? Jam 7 ya? Bus pertama jam berapa bro? Jam 5? Oh jam 5. Di jam 5, nyampe jam berapa? 5.30-an.
Kemudian kalau di situ udah ada public transportation yang oke, dia lari, udah gitu dia kuliner cafe, terus kemudian dia ya clean up semua, terus dia pulang lagi, itu bisa banyak diversifikasi flow activity turis ke kota Bandung. Bener nggak sih? Iya, benar. Nah, sekarang gini, lu tadi udah ngelihat bahwa Bandung ini sebetulnya untuk tadi ya, karena udaranya untuk lu bisa punya healthy life lewat olahraga dan lain itu udah mendukung. Tapi fasilitasnya nggak. Untuk tadi wisata yang tumbuh alami yaitu kuliner, kafe, itu bagus. Tapi transport yang menghubungkannya nggak beragam nih. Pertanyaan gua ketiga, edukasi. Bandung sebagai kota edukasi menurut lu gimana? Aku kan expert ya sebelum. Iya. Jadi aku takut juga. Kita nggak bicara edukasi, tapi buat orang yang mau bersekolah di Bandung. Nah, kota Bandungnya sendiri, menurut lu untuk edukasi? Kayak udah banyak univ yang bagus-bagus kan di tengah kotanya aja. Itu sih yang sebenarnya menurut aku salah satu privilege aku di ITB pun aku di tengah kota. Iya, enak banget itu. Di tengah banget di Dago ya enak ya. Mungkin teman-teman di Unpad mungkin agak lagi kena kayak dikira kuliah di Bandung ternyata di Jatinangor. Sedangkan kalau di ITB kan nggak kayak gitu. Mungkin ada beberapa fakultas yang memang katanya sekarang sih yang tahun pertama dia orientasinya di ITB Jatinangor dulu. Tahun kan kedua baru. Ya at least emang akan di Bandung gitu loh kuliahnya gitu ya. Terus juga sekarang banyak juga kayak Unpar gitu kan, Marnat itu kan di tengah kota. Jadi sebenarnya akses buat edukasi tuh gampang. Tapi mungkin penunjang edukasi yang sekunder kali ya, kayak museum. Nah, mungkin sekarang baru masih ada museum biologi sama Sri Baduga. Setelahnya mungkin aku belum terlalu familiar. Sri Baduga di mana sih? Di BKR. BKR ya? Tegalega. Tahu nggak lu? Tuh, gue juga nggak tahu. Lu lebih advance. Oke, kita ke sana nanti. Kita berdua, bro. Sama Om Kekeng. Tapi kayak berarti museum-museum itu masih jarang. Iya. Maksudnya edukasi. Iya. Kalau misalkan lihat perguruan tinggi mah udahlah nggak usah. Ya kalau ke Jakarta kan kita ke Museum Gajah apa dan lain-lain gitu ya. Banyak ya. Itu udah jadi wisata karena inline juga dengan jalur busway dan MRT ya. Benar nggak? Betul. Gua ke Jakarta nih. Gua nginep di satu hotel. Mobil gua parkir nih udah nyampe situ. Whether gua pakai mobil atau pakai apa. Berat. Setelah breakfast dari hotel, gua sama anak gua sama keluarga, gua pakai MRT. Mau gua sambung pakai LRT pindah, mau pakai ini. Sebelum ke Grand Indonesia gua mampir museum dulu, baru ke Grand Indonesia atau Plaza Indonesia, whatever it is. Tapi kan jadi kayak apa ya? Lu ada banyak ya aktivitasnya dalam satu kali ini. Iya. Kalau di Bandung tuh kayaknya masih belum. Iya. Dan gua bukan blabbering kota Jakarta, tapi pada saat gua melakukan itu, pas gua balik lagi misalnya ke hotel, 7.000 langkah hari ini. Ya kan? 7.000 langkah, 10.000 langkah, nggak berasa. Nah, tadi lu bilang kan berarti si anak-anak yang kuliah ini yang sekundernya juga nggak nyambung. Iya. Kayak setahu aku juga ada ini ya perpustakaan umum, tapi juga tidak terdengar gitu. Ini kan kayak di Jakarta kan ada tuh. Iya. Aku ngebandingin sama Jakarta mungkin karena bukannya maksudnya ngebanding pasti akan berbeda lah identitas Bandung dan Jakarta. Tapi kan maksudnya orang-orang yang kesini tuh rata-rata orang Jakarta. Benar. Gitu. Dan sebetulnya gini sih, gua sih mikirnya gini. Tadi yang lu omongin itu bukan berarti lu request untuk membuat baru. Itu kan sebenarnya udah ada museum yang ada. Cuma bagaimana melakukan touch up ya. Touch up agar itu menjadi salah satu destinasi atau transit menuju destinasi lainnya gitu. Benar nggak sih? Iya benar. Aku sebenarnya nggak minta muluk-muluk sih. Apa yang lu minta? Yang tadi transportasi. Karena jujur at this point aku juga udah capek bawa mobil sendiri. Iyalah. Karena 5 kilo aja butuh waktu setengah jam. Benar. Aku baru sadar kayak waktu kemarin aku ke Surabaya, aku tahu beda banget ya Bandung sama Surabaya. Tapi kemarin aku ke Surabaya, aku ke destinasi 1 ke 2 itu 20 kilo, itu cuma 30 menit. Which di Bandung itu 3 kilo baru 30 menit. Gitu loh, kayak itu jauh banget gitu. Tuh penontonnya keprok semua. Walaupun mungkin di Surabaya memang jalannya besar-besar. Iya. Trotoarnya pun besar. Gitu. Iya. Ya mungkin nggak bisa disamain sama Bandung ya. Bandung kan jalannya relatif kecil ya. Dan Betul. mungkin tidak didesain untuk banyak mobil segala macam. Ya makanya karena nggak didesain dengan banyak mobil ya coba yuk transport umum ya. Iya. Gitu. Lu percaya ini nggak sih? Kalau gue ya, tipikal yang gini. Gue punya sesuatu yang, let's say gini, gue punya rumah deh. Rumah gue rumah lama.
Rumah lama lah, mungkin gue beli, contohnya rumah tahun 70. Tapi kalau gue pelihara itu bersih, gue selalu cat yang baik, yang sesuai kebutuhan gue, ya kan? Nyaman kan? Akan nyaman. Kita kan nggak bicara parameter bagus itu luas nggak sih? Iya, iya. Tapi kalau parameter nyaman, menurut gue di sampling, di survei kayaknya Saya. lebih objektif. Bener nggak? Yang lu minta tadi kan, lu nggak minta trotoarnya diperbesar seperti Surabaya atau mana? Enggak. Aku beneran kayak di maintain aja. Tuh. Gitu. Maksudnya setahu aku pernah ya waktu itu ngobrolnya aku masih SMA, aku lupa ngobrol sama siapa. Salah satu permasalahan kenapa si trotoar itu dirombak segala macam, kan sering Bandungnya merombak trotoar di jalan-jalan tertentu pastinya. Betul. Karena nggak semua jalan. Iya. Itu karena katanya ada ini kan banyak pohon, jadi perlu apa sih kayak Akarnya tuh naik segala macam, gitu iya, kan. kayak gitu. Itu kan hal yang sebenarnya Iya. bisa dipikirin gak sih Iya, buat ya minimal kota-kota? kok lu bikin, ya kalau gua sih ya cuek aja ya. Ya itu kan bikin trotoar tapi di pohon yang kira-kira lu tahu itu akarnya akan tumbuh gitu loh. Iya, gitu. Maksudnya pasti ada cara Iya, lah gitu. Kayak iya. orang Bandung tuh pinter-pinter kok. Iya, betul. Dan gini, artinya antara needs and want-nya pemerintah kota. Dalam kan pemerintah itu di semua kota dan atau negara ini kan tugasnya cuma satu, memberikan servis kepada rakyat atau warga kotanya. Tugasnya satu. Artinya dia kan harus tahu need and wants dari warga atau rakyat. Iya, iya. Di satu sisi tadi yang lu cerita itu tuh needs and wants yang menurut gua nggak muluk. Nah, kalau lu ngeliat lu tadi perkembangan ini, menurut lu need and wants-nya tuh antara si penyelenggara kota ini ya sama si masyarakatnya tuh udah nyambung belum nih? Aku nggak tahu ya, maksudnya masih banyak perdebatan juga. Karena setahu aku kalau nggak salah proyek terbaru adalah membuat tol dalam kota. Oh, oke. Kan katanya tol dalam kota di Bandung. Oke. Aku masih mikir dibanding bikin tol dalam kota, kenapa nggak maintain dulu yang udah ada? Itu dulu lah minimal. Yes. Gitu. Atau sebenarnya menurut aku yang aku lihat dari zaman pemerintahan sebelumnya, let's say ya udah Ridwan Kamil aja ya. Oke, waktu iya, masih jadi iya, wali iya, kota. iya, iya. Beliau waktu masih jadi wali kota, beliau tuh yang aku tahu lah ya, walaupun mungkin ada kekurangan dari beliau segala macam, tapi yang aku lihat beliau mengajak orang-orang bersepeda ke kantor. Itu kan karena atasnya udah kayak gitu, ke bawahnya tuh jadi kayak oke, membuat jalan jalur sepeda yang nyaman segala macam. Terus sekarang tuh nggak kayak gitu lagi. Yeah. Kan setahu aku wali kota yang kemarin yang Kenapa? kena KPK itu kan malah beli mobil listrik. Which is Oke. maksud aku kayak tahu kan permasalahan di Bandung tuh apa? Yes. Gitu. Iya. Kenapa malah dilihatnya Mobil listrik. gitu? Iya, Oke iya, lah, iya. mungkin mobil listrik lebih ramah lingkungan. Iya, segala karena macam. Itu hal yang beda. Di luar itu betul. Iya, tapi kayak dilihat sesuai atau enggak dari sisi Bandungnya juga perlu dilihat lagi. Itu menurut aku sih gitu. Terus tapi sebenarnya dari konten-konten itu juga udah dinotis sih sama dinas. Oh ya? Ya. Dan udah diberesin. Oh ya? Ya. Jadi sekarang Kang Indra lihat aja gedung sate lagi dibenerin. Oke. Berarti cepat ya bro ya? Iya. Cepat Walaupun juga. misalkan dibilang kayak harus viral dulu, at least we did something. Ya. Ya artinya kan sebetulnya viral ini kan protesnya protes positif. Menurut aku, karena Ya. aku tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Iya. Mungkin aku sarkasme iya, tapi Iya. aku tidak menjelek-jelekan. Oh iya. Aku tidak membanding-bandingkan dengan kota Benar. lain di kota itu. Kalaupun tadi misalkan tadi kita kita ngomong Pak Ridwan Kamil gitu. Oh, ya. Itu kita tidak ada afiliasi atau disclaimer dulu ya, Oh, tidak iya. ada. Enggak, tapi poinnya ada lagi nih. Berarti kan itu sudah menjadi parameter. Iya. Terlepas dari pro dan kontra, ada kepuasan, ada tidak. Gua sendiri sih mikir kita nggak mungkin bisa nyenengin semua orang. Iya. But at least pada saat lu membuat sebuah program itu kena tepat sasaran, need and wants-nya dapat. Gue tuh dulu ada taman apa sih bro yang deket Supratman tuh? Iya. Bukan, yang di Jalan Supratman Yang bola itu deket deket Priangan. Bukan. Supratman turun ke bawah. Itu ada taman tuh yang kalau lurus kan jalan Jakarta, ini taman muter jalan Bengawan nantinya. Nah sekarang kan setiap sore gue lihat jadi ada lampu, ada futsal, ada apa gitu ya. Artinya kan itu
mengeluarkan anggaran untuk membuat itu. Tapi akhirnya dipakai. Pakai, ya. Dulu kan kayak gitu banyak juga. Apa? Dulu aku inget banget. Pet tadi ya, taman pet. Inget banget. Lu zamannya- suka bawa piaraan lu juga ke sini jalan? Hah? Iya, maksudnya kan binatang piaraan ya. Gitu. Iya. Dulu inget waktu apa SMA itu tahun 2015-2016an aku masih suka main ke park, ke Oh. taman. Oke, taman. Karena tamannya banyak, Oh, iya, iya, iya. terawat, Well, ada wifi. Dulu ada loh sempet loh. Oke. And it's like a year or two lah. Oke, oke, oke. Itu dan itu maintenance Dan lu pakai itu pakai. sama teman-teman lu? Iya. Oke. Kita beneran jalan dari sekolah ke situ mau naik bandros. Mau kayak ya udah mau duduk-duduk aja itu dipakai. Maksudnya Oke, oke. kalau misalkan orang-orang mikir kayak Taruna Bakti kan agak high end ya. Ya. Orang-orang mikirnya kayak nggak mau, sebenarnya kita juga mau sama. Oke, oke. Kayak pada Ya, lu saat tinggal take away apa makanan Iya. gitu kan? Lalu lu di sekarang park. nggak ada, ya mau nggak mau kita ke kafe. Oke. Bukan nggak ada, sekarang ada tapi nggak kerawat, mau gimana? Ya, artinya lu aja tadi yang sering pengguna fasilitas umum, lu tidak melihat ada sebuah perawatan yang baik kan? Benar. Agak banyak juga PR-nya, tapi maksudnya ini sebenarnya PR yang udah ada sih sebenarnya. Ya, Nggak- dari tahun-tahun lalu ya, cuma Iya. kayaknya nggak ada yang speak up. Bukan nggak ada yang speak up sih, kayak nggak ini aja sih. Sebenarnya setahu aku juga ada dulu tuh ada zamannya Ridwan Kamil, aku Ya. nggak berafiliasi Oke. dengan Ridwan Kamil, tapi Ya. dulu ada Jabar Quick Response. Oke, ya, Jadi ya, kita ya. cuma foto, ini langsung Kirim. ke sana. Atau kayak ngasih, Sekarang itu jalan nggak? aku nggak tahu. Bandung Quick Response ada nggak? Kan itu provinsi tuh. Ya, aku nggak tahu. Bandung Quick Response ada nggak? Nah, itu aku Nggak nggak ada. tahu, nggak dengar. Dan Oke. ya makanya dari itu konten aku yang mungkin alhamdulillahnya Iya, iya. viral in a good Iya, way, iya. walaupun banyak kritiknya juga, banyak juga yang kayak lo anak ITB emang lo udah ngasih kontribusi Iya. apa. Terus aku bilang ya aku kan bayar pajak. Terus kayak emangnya pajak tuh gitu, kayak kenapa ya kesana, Iya. maksudnya aku bayar pajak tepat waktu, kenapa aku tidak boleh meminta hak Hak aku. aku. Iya, betul, Gitu, betul, kayak, betul, betul. ya nggak Dan sih? yang lo suarakan benar, kalaupun ada yang komplain, at least ya berarti kan dia membaca juga Iya. konten lu gitu. Benar nggak Itu sih? orang sananya. Biar aja. Nah, gua mau balik gini. Kemarin gue bikin podcast juga dengan teman-teman dari seniman musik gitu ya. Kalau masukan dari mereka ya gitu, Bandung ini kota seni musik. Baik itu musik mainstream maupun musik anti mainstream gitu ya, musisi underground dan lain-lain. Nah, mereka itu ternyata kan banyak yang udah ikutan konser-konser di luar negeri, kayak temen gue Gebek, Burger Kill gitu ya, dan lain-lain. Mereka main di Big Days Out Australia, itu festival yang 3 hari di sana, dan festivalnya tuh yang bisa sampai nginep pakai tenda, tapi terfasilitasi. Ada yang waket itu yang di Eropa ke daerah satu desa, tapi desanya tuh secara fasilitas juga udah enak. Nah, anyway, mereka pergi ke sana. Kemudian mereka pergi dengan mengumpulkan dana sendiri. Ke sana kan tentu dia membawa carrier flag sebagai Indonesia, bukan hanya Bandung. Dan dia pulang lagi ke Bandung. Nah, tapi kan setidaknya ada pertukaran di situ ya, di festival itu, bahwa Bandung, musik Bandung udah kayak musisi di Eropa nih. Nah, itu kan sebetulnya bisa menjadi satu transformasi musisi luar juga ke sini. Di luar dari memang ada banyak konser, tapi akan lebih banyak lagi dan bisa lebih spesifik Bandung karena kota seni gitu. Nah, tapi ternyata kata teman-teman sana, tapi fasilitas di Bandung untuk kayak begitu musik nggak ada, bro. Serius nggak ada. Orang jadi banyak pakai fasilitas, misalkan fasilitas aset milik TNI gitu ya, dan lain-lain gitu ya, which is mungkin itu memang boleh dipergunakan, tapi kan poinnya tidak ada yang khusus gitu. Lu sendiri ngeliat itu gimana? Aduh, kalau masalah ngomong kayak gitu, aku nggak ke seni ya. Ya, Tapi ya. aku ngeliat- Lu sebagai ini aja, musik antusias gitu. Iya. Gak ada tempat spesifik ya, pasti itu aja, lapangan kan pasti yang dipakai. Iya, iya, iya. Iya. Dan makanya aku sama temenku ada yang kayak kita tiap minggu jalan-jalan, Oke. itu pasti kita ke mall karena kita nggak tahu mau jalan-jalan kemana lagi. Itu kan. Dan ke mallnya pun kita cuma 3, TSM, PVJ sama 23 Pascal. Oh. Dan kalau kita ngomong Sumarekon Mall Bandung, itu jauh banget ya dari sini. Iya, itu aksesnya kan agak Iya, ini agak juga ya. PR ya, Betul. salah gitu. Jadi oke,
lagi nih, tapi akhirnya kita ke situ lagi karena Iya, nggak ada lagi. Menurut aku sih untuk akses entertainment-nya ya, Iya. itu kan juga masih terbatas. Padahal Tuh. sebenarnya mungkin kalau ada museum atau mungkin museum Iya, yang ya. dibagusin segala macam kan jadi lebih Iya, ya. accessible, lebih Kan lu yang lu maksud tadi kan misalkan museum, oke, itu bagusin. Terus penghubung ini adalah public transportation. Untuk membuat misalkan sebuah MRT dan lain-lain infrastrukturnya let's say itu mahal. Iya. Tadi kalau dibikin shuttle busnya yang Bisa lebih aja, tertata, yang lebih termanage, yang bisa diakses by hour, by aplikasi, sehingga itu menurut gua itu lebih memungkinkan ya dalam waktu dekat mestinya ya untuk bikin itu ya, tinggal manajemennya gitu. Atau sebenarnya angkot nggak masalah sih. Iya betul. Kalau angkotnya dibenerin ya. Dan apps gitu, yang lewat Iya, sini iya. tuh berapa menit lagi? Ini berapa menit? Iya. Cicaheum Ciroyom berapa menit? Apa? Margahayu Ledeng titik stopnya di mana, dan selama di titik stop disitulah ada terdevelop ya di luar dari trotoar. Iya. Walaupun sebenarnya menurut aku yang aku tahu juga, aku baru tahu juga adalah mungkin premanismenya masih tinggi banget ya. Iya. Itu yang Iya. memutus rantai itunya Butuh itu susah. Dan yang nggak semua, aku nggak tahu sih siapa pemimpin yang akan bisa seperti itu. Tapi kalau ada itu amal jariahnya gede banget sih. Amal jariahnya gede. Iya nggak? Gitu, iya ada. Kayak gini deh. Kan pasti banyak dong, kita suka kadang-kadang ada rezeki sedikit berlebih kita nonton konser di Singapura, musik gitu ya. Tapi kan ngerasa ya, pas kita di Singapura kita nggak terlalu sulit untuk tahu destinasinya. Gua nggak bicara gedungnya, gua nggak bicara wah ini ada toko yang nggak ada di Bandung. No. Gua hanya bicara kita sebagai orang Indonesia, even mungkin yang berbahasa Inggrisnya kurang lancar pun tidak kesulitan. Betul? Dia pengen nonton, dia punya fasilitas yang bisa mendukung event ke musisi kelas dunia. And then besoknya dia pulang lagi tuh orang. Gua pulang lagi ke Bandung. Ke Bandung gitu, ke Indonesia. Nah, poinnya kan sebetulnya Bandung ini mungkin ya kalau tadi teman-teman musisi Bandung, mereka udah keluar negeri, mereka kenalan, diajak ke sini. Gitu kan? Kayak Pak Peter Gonta dengan Dewi Gonta, dia bikin Java Jazz. Itu kan jadi gosip di musisi jazz luar negeri. Jadi kayak gini, orang bule sama orang bule, lu udah pernah main di Java Jazz belum? Kalau lu belum main Java Jazz, lu bukan pemain jazz. Gua yakin pasti udah sampai level itu. Tapi pertanyaannya, orang bule begitu masuk ke Indonesia mau nonton Java Jazz 3 hari, terus dia bingung nih, katro nih ceritanya, kan susah. Betul. Itu juga di Jakarta, apalagi kita bicara di Bandung kalau itu terjadi. Bener gak sih? Oke. Ada juga music festival di Gede Bage. Aku nggak kesana sih. Oke. Cuman aku pernah menjadi salah satu panitianya pada saat acara pertama. Tapi waktu itu masih di Supratman. Oke. Nah, tapi sekarang itu karena acaranya udah gede banget, dia pindah ke Gede Bage. Apa sih cara apa? No, playlist live festival. Oh, playlist. Oke, gue tahu. Kita kan sekarang udah pindah tuh ke Tristan atau Iya. apa gitu. Iya. Aku nanya ke temenku yang sama Nah, di sana, gimana? kayak lo naik apa ke sana gitu. Oke. Kayak karena jauh banget, Iya. maksudnya aksesnya jauh banget dari kota. Ya kalau lo nggak bawa motor udah sih. Tuh kan? Bener nggak? Mobil aja udah susah gitu. Ya. Nah, ya itu sih sebenarnya Nah, tapi kan by the way, ini kita bukan keluh kesah. Ini sesuatu yang menurut gua gini, kita mengeluhkan, tapi sebetulnya ini bisa dilakukan perbaikan atau improvement pelan demi pelan. Kalau itu menjadi perhatian. Benar nggak sih? Nah, sekarang gua mau nanya, lu sendiri nih, ke depan, untuk masalah kayak gini, lu akan tetap concern, lu akan coba suarakan nggak? aku nggak tahu ya. Karena ternyata reaksi yang orang sangat pride dengan Bandung. Kan orang-orang bilangnya aku nggak bersyukur tinggal di Bandung. Oh, dari konten yang lu buat itu? Nah, banyak banget yang bilang, Oke. oh nggak bersyukur tinggal di Bandung, atau bilang kayak, yaudah lo kerja aja dari Bandung, nggak usah kesini Buset. lagi. Iya. Gitu. Terus ada juga yang bilang, coba deh lo tinggal dulu di luar kota atau luar negeri, luar kota sih, dia nggak bilang luar negeri. Coba lo tinggal dulu di sini, nanti pasti mau balik lagi ke Bandung. Gak tau kalau gue pindah ke Jerman mah ngapain gue balik ke Bandung gitu istilahnya. Kalau gue punya privilege untuk tinggal di Switzerland, Iya. why should I go Iya, to Bandung? iya, iya. Or Di even Swiss Finland. orang tua aja. Ya kan? Yang Di tingkat Swiss, happiness-nya tinggi, selesai. selain family sih gitu, mungkin aku akan kembali ke Bandung, tapi kayaknya hanya untuk nanti aja hari tua atau segala macam. Kalau untuk hustling or segalanya kayaknya ya perlu improvement banyak lagi. Oke. Menurut aku sendiri, kalau aku nanti mau menyuarakan lagi atau enggak, aku nggak tahu karena Ya. ternyata aku nggak siap dengan Oke. komen-komen Oh, ya. itu yang sebenarnya kenapa aku bilang aku ngasih tahu aku sekolah di mana itu
Oh, pantesan gue sempet ini lihat sisi baik Bandung terus tiba-tiba lu ke sekolah gitu Iya, ya. aku nih orang kayak Oke. kenapa lo tiba-tiba ngomong, ada juga yang komen kenapa lo tiba-tiba ngomongin lo sekolah di mana. Enggak, karena dia ngiranya gue orang Dari Jakarta. Bahkan ada yang nge-DM nyampe dia tuh bilang, Mbak, jangan ngejelek-jelekin kota saya, Mbak. Oke. Terus aku bilang, ya ini juga kota saya tinggal di sini, Mbak, udah lihat belum konten terbaru saya. Terus dia malu, terus dia yang kayak, oh yaudah nanti saya speech ya videonya, tapi nggak di speech sama dia, mungkin dia malu ya. Terus dia bilang, saya menurut saya pemakaman di Bandung tuh cuma kemacetan aja, saya tinggal di Riau kok, aku bisa lihat banget kok. Iya. Mbaknya tinggal di Riau, di Jalan Riau, which is mungkin di situ menengah ke atas lah ya, tinggal di daerah Riau. Kan di rural areanya tahu nggak sebenarnya kebutuhannya apa, atau kayak kalau misalkan mungkin dia memang kemana-mana pakai mobil sendiri, itu tadi aku bilang nggak semua orang tuh bisa sensitif. Betul. Makanya aku bilang aku juga nggak nyadar karena aku bawa mobil sendiri, sampai akhirnya aku olahraga jalan kaki sendiri, aku merasakan sendiri. Iya, Tapi benar. kan nggak semua orang mungkin ada privilege punya mobil atau motor. Iya, benar. Benar Gitu banget. lah maksudnya. Benar banget. Benar Kayak, banget. Itu sih yang bikin aku kesal, mungkin orang-orang ngiranya aku bukan orang Bandung. Sebenarnya aku nggak masalah kalau dikira orang itu, aku udah biasa banget. Ini mah Mojang Bandung pisan atuh dari tadi ngobrol juga ya kan? Iya, aku Oke. dikira orang Jakarta, aku dikira non Muslim segala macam, aku nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah sampai mereka sampai ngerendahin aku karena Iyalah. kiranya aku orang Iya, segala macam, aku punya hak untuk menyuarakan Iya, ini. iya. Aku aja nggak punya hak Iya. untuk menjelek-jelekan Jakarta atau Surabaya, Iya. karena aku nggak tinggal di situ. Benar. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku punya hak banget. Iya. Dan rumahku juga Iya. di tengah kota. Kota, gitu. iya, benar. Kenapa gitu kayak Iya, aku benar. aja rumah di tengah kota merasakan seini, apalagi orang yang mungkin tinggalnya di Bale Endah, Cibaduyut, Benar. Lombok, segala Benar, macam gitu benar. kan. Lebih parah lagi, cuma mungkin mereka nggak bisa aja bilangnya. Dan mereka nggak punya media atau mereka nggak fokus lah untuk di media sosial Karena gitu. orang-orang dari daerah sana kalau udah viral ngapain tinggal di situ lagi? Iya, benar. Exactly. Benar. Kayak temen-temenku banyak kok yang Banyak ya? akhirnya mereka pindahnya ke Dago, atau pindahnya langsung aja ke Jakarta atau ke tempat-tempat yang Ya. mungkin menurut dia lebih better untuk cari ekonomi segala macam. Karena Iya. buat lain kalau mau nyari uang di Bandung, juggling juga sebenarnya kalau Iya, misalkan iya, mau gaya hidupnya menengah ke atas, Iya. nggak bisa kita cuma satu kerjaan. Ya, oh gitu ya. Kalau aku sih gitu ya. Harus begitu. Ya, ya, oke. Anyway, tapi poinnya adalah gua menangkap yang mempertemukan kita karena gua melihat bahwa lu mencoba menyuarakan sesuatu yang sebetulnya mungkin itu di luar dari reguler konten lu. Iya. Which is kebetulan kita di Mind Talks ini lagi pengen mengupayakan itu. Dan kalau kita sih nggak ada masalah dengan kritiknya tadi ya. Jadi maksudnya poinnya adalah yang bagus-bagusnya kita harap teman-teman yang nonton bisa menyerap, yang buruk-buruknya tidak. Tapi poinnya adalah kita tidak mendiskreditkan, tidak ada maksud mendiskreditkan, tidak ada maksud apapun juga. Hanya orang Bandung yang cinta Bandung, hanya orang Bandung yang peduli paling utama terhadap kota Bandung, dan tentunya kita sebagai warga Bandung pengen kota Bandung ini identitasnya semakin muncul, warganya semakin bahagia, benar? Betul. Jadi kemanapun nanti lu pergi ke Jerman, ke Finland, kemana-kemana, Bandung proudnya tinggi, Betul. ya kan? Oke, thank you Niki waktunya. Thank you, Kang Indra. Nanti lu kalau mau menyuarakan di Mind Talk saja, Boleh. oke? Kita untuk bicara, ini Kang gue lagi ada yang kesel, oke? Thank you sekali lagi teman-teman. Jangan lupa ikutin Yup punya TikTok, Niki Hapsari. Niki Hapsari, Instagram, Niki Hapsari. Niki Hapsari juga untuk ngikutin karena konten-konten tentang healthy life-nya saya dan istri saya ikuti, ya kan? Sampai ketemu lagi teman-teman, tetap semangat, tetap sehat, tetap berinovasi, tetap berkarya. Sampai ketemu lagi Indonesia, bye-bye.